Kembali dalam Breaking News, pemirsa, dan kami masih terhubung dengan Ibu Dina Sulaiman, pengamat kawasan Timur Tengah. Ibu Dina masih bersama kami, Ibu? Iya, Ya, ya, iya Ibu Mas Dina. Anggi. Jadi tadi pertanyaannya adalah, ketika Amerika Serikat ini akhirnya resmi bergabung dengan Iran, begitu ya, Bu ya? Apakah ini akan menguntungkan sisi Israel atau justru ini tidak mengurangi serangan Iran terhadap Israel? Ya, kalau yang ditanyakan adalah serangan Iran ke Israel itu tidak akan berkurang, saya pikir ya, karena itu justru sebenarnya ini perang antara dua pihak ini, Iran sama Israel, ya tidak akan berkurang. Sebaliknya mungkin yang dipertanyakan seberapa besar serangan dari Iran ke kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan. Nah, ini Oke. mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, balasannya akan ini ya simbolik, strategik, dan tidak perang total. Menurut saya seperti itu. Jadi yang sebenarnya dilakukan oleh Amerika Serikat dengan memberikan serangan yang juga sebenarnya simbolik juga yang terbatas ke Iran, itu kan dia melakukan tekanan diplomatik sebenarnya ya, dan melakukan framing. uh, kan dia menyerang kemudian menawarkan perdamaian. Jadi ada upaya untuk memframing kalau Iran tidak mau berdamai berarti ini yang salah Iran. Padahal Ya. yang sebenarnya terjadi kan justru Amerika Serikat yang menyerang duluan gitu ya. Dan kemudian dari pihak Israel kita tahu yang terjadi di Israel justru sekarang malah justru semakin berjaga-jaga. Menurut pemberitaan yang terakhir saya baca itu di Israel sampai diliburkan kantor-kantor karena memang mengkhawatirkan intensitas serangan yang meningkat dari pihak Iran. Nah, itu yang saya pikir justru dengan cara menyerang Iran itu Amerika Serikat tidak menjaga keamanannya Israel gitu, justru malah membuka potensi bahwa Israel akan semakin intens diserang oleh Iran. Oke, jadi keberadaan Amerika Serikat dalam konflik ini yang tadi Ibu sebutkan sebagai hanya simbolik sebenarnya untuk nakut-nakuti Iran begitu ya. Apakah Iya. memperkuat Israel? Ya kalau secara rasional enggak ya, Oke. bukan memperkuat, cuma memang saya pikir seperti ini situasinya. Donald Trump ketika dia mau mengambil keputusan perang, itu kan seharusnya dia minta izin dulu dari Kongres, tapi dia Ya, tidak betul. minta izin dulu dari Kongres karena kemungkinan besar juga akan ditolak oleh Kongres karena memang di dalam negeri itu opini publiknya yang lebih kuat adalah tidak berperang karena cost-nya terlalu besar. Ya. Tapi di satu sisi Israel juga dapat tekanan kan dari pihak-pihak yang pro Israel sehingga Amerika Serikat terpaksa melakukan serangan simbolik ini. Nah, tapi dampaknya ke Israel sebenarnya nggak ada gitu ya. Justru Iran nggak akan berhenti menyerang Israel. Justru malah sekarang malah semakin tambah lagi alasannya ya untuk mengintensifkan serangannya ke Israel karena Iran kan sudah mengatakan jangan ada yang membantu Israel nih. Kalau ada yang membantu dia akan meningkatkan serangannya. Jadi saya pikir Trump melakukan kesalahan kalkulasi ya di sini. Mungkin karena besarnya tekanan dari kelompok-kelompok pro Israel akhirnya dia melakukan hal-hal yang justru sebenarnya melanggar konstitusi Amerika Serikat sendiri. Oke, sekuat itukah Ibu Dina lobby-lobby dari pihak Israel untuk meminta Trump akhirnya ikut serta menyerang Iran? Ya, ini bukan hal baru sebenarnya ya, kekuatan lobby Israel di dalam politik kebijakan luar negeri Amerika Serikat ini udah ditulis juga beberapa tahun yang lalu oleh dua profesor hubungan internasional ya, Mearsheimer dan Stephen Walt. Itu mereka mengatakan bahwa banyak sekali kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepentingannya rakyat Amerika Serikat, bangsa Amerika Oke. Serikat, tapi tetap dipilih demi kepentingannya Israel. Nah, kemudian Prof. Mearsheimer menyatakan di bukunya itu bahwa kenapa kok sampai ada keputusan-keputusan yang tidak rasional seperti ini? Ya, jawabannya adalah karena besarnya pengaruh dari ke kelompok-kelompok lobby Israel di dalam negeri. Kita tahu donatur terbesar kampanyenya Donald Trump adalah Miriam Adelson dan dia ngasih uang itu 100 juta US dollar dan itu dia adalah seorang yang betul-betul mendukung Israel. Dia adalah seorang
pro-Zionis. Dan dalam perang Gaza ini dia secara terbuka menunjukkan ini ya dukungannya kepada Israel untuk melanjutkan genosidanya di Gaza. Dan ya memang ini situasi di Amerika Serikat ini memang inilah ironisnya ya bagaimana mungkin kebijakan sebuah negara sebesar Amerika Serikat, tapi kebijakan luar negeri ternyata disetir oleh sekelompok pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan sebuah negara kecil non jauh di sana di Timur Tengah yaitu Israel. Makanya sekarang publik Amerika Serikat kan sudah banyak yang terbuka ini ya matanya ya berkat media sosial mereka semakin tahu apa yang terjadi, mereka semakin sadar bahwa APBN mereka dibantu untuk membantu Israel padahal mereka sendiri juga kesulitan ekonomi, subsidi dikurangin dan lain-lain. Sehingga sekarang tuntutan publik semakin mengeras agar Amerika Serikat lebih mementingkan kepentingan Amerika Serikat sendiri daripada kepentingan Israel. Baik, Ibu Dina, kita akan terus melihat perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Dan Ibu Dina, sementara terima kasih Ibu untuk perspektif Anda dan penjelasan Anda dalam konflik apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Terima kasih Ibu Dina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.